butuhkan Superman. Yang kita butuhkan adalah Avengers. Ini menjadi tantangan buat mahasiswa yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Parkir, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, bisa employ-nya, tenaganya menjadi robot. Kenapa demikian? Kita harus mengakui hal itu. Karena ternyata 250% persentase produktivitas ketika menggunakan robot dibandingkan manusia. Saya ingin angkat, ada satu inti pesan yang disampaikan, yaitu tentang connecting the dots. Bonus demografi Indonesia ini menjadi sebuah persoalan dan juga bisa menjadi sebuah keuntungan bagi kita, bahwa diprediksi Indonesia itu akan mengalami bonus demografi. Artinya usia produktif itu jauh lebih besar ketimbang usia anak-anak dan usia lanjut. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah usia yang produktif ini menjadi sebuah bonus demografi ataukah justru menjadi sebuah beban demografi? Itu menjadi masalah. Ya. Padahal ini sebelum terjadi pandemi, sebelum masuk COVID-19. Jadi sebelum COVID-19 masuk sudah ada bonus demografi. Pertanyaannya apakah ini menjadi sebuah bonus ataukah justru menjadi sebuah beban. Nah, ketika COVID-19 ini masuk, corona masuk, binatang yang sangat kecil, binatang apa ya, makhluk yang sangat kecil, ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tetapi dia bisa merontokkan dunia, termasuk kita, termasuk saya, tidak bisa mudik, tapi pulang kampung bisa. Termasuk pulang kampung, ya. Saya tidak bisa pulang ke Pangkep sampai saat ini, walaupun kerinduan luar biasa pulang ke Pangkep. Mudah-mudahan ini bisa menutupi rasa kerinduan itu. Saya ingin menyampaikan tadi dari bonus demografi bahwa wajah Indonesia kita saat ini ketika kita masuk 4.0, saya ingin menyampaikan tulisan dari Tuhu Nugraha Dewanto yang menyampaikan bahwa konsumsi kita itu sudah masuk 4.0, alhamdulillah. Urusan konsumsi kita sudah masuk. Kita paling cepat mengkonsumsi beragam teknologi baru. HP kita misalkan, ya, paling cepat berubah. Gitu. Bisa saja 1 tahun ganti HP dan seterusnya. Kemudian cara gaya hidup kita, gitu. Jadi konsumsi kita itu sudah 4.0 gitu. 4.0. Tetapi produksi kita kata Tuhu Nugraha itu masih pada 3.0, masih menggunakan sistem buruh, masih menggunakan SDM buruh, bayar gaji dan sebagainya, itu luar biasa, memakan biaya, ya. Dan gampang untuk melompat ke 4.0, gampang untuk melompat ke sistem robotik dan sebagainya. Nah, ada yang menarik, yang ketiga adalah pola pikir kita. Kata Tuhu Nugraha bahwa pola pikir kita itu masih di 0.1. Beliau mengatakan bahwa cara pandang kita masih sistem agraris yang konservatif. Artinya, masih sistem lokalan pola pikir kita. Masih sangat lokal. Cara pandang kita juga masih sangat tidak bisa mengimbangi konsumsi kita. Apa yang terjadi, teman-teman? Pola pikir kita yang jauh di bawah ini dengan konsumsi kita yang sangat tinggi, ini menjadi sebuah gap yang sangat jauh. HP kita canggih, tapi kebermanfaatannya seperti apa? Kebermanfaatannya seperti apa? Apakah kita hanya menggunakan sosial media? Apakah kita hanya menggunakan chatting saja? Terus bagaimana kebermanfaatannya? Apalagi datang pandemi COVID-19. Kalau kita melihat Facebook, pengguna Facebook itu ada sekitar 120 juta pengguna. Kalau misalnya dikurang-kurangi yang double ya paling berkurangnya 2-3 juta, masih 120 juta.
kemudian Instagram yang kurang lebih 56 juta sekian. Ini adalah pasar yang harus kita optimalkan sebenarnya. Makanya konsumsi kita yang 4.0 itu harus dibarengi dengan pola pikir kita juga 4.0. Sistem belajar kita harus ubah. Nah, apa yang terjadi ketika pandemi ini masuk? Maka akan terbentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah orang yang tidak menerima keadaan terhadap apa yang terjadi. Jadi pandemi ini dianggap sebuah ini konspirasi ini atau apalah, atau dianggap sebagai kita berdiam diri di rumah, nanti sebentar setelah COVID-19 ini tidak ada baru kita bisa bebas. Ketika dia sudah keluar, dunia sudah berubah. Yang pertama, tidak menerima keadaan terhadap apa yang terjadi. Yang kedua, dia bingung dengan keadaan tetapi masih ingin berusaha untuk survive. Masih ingin berusaha untuk bisa bertahan. Pakai masker dan sebagainya. Kita lihat try and error. Kita lihat apa yang terjadi sambil melihat keadaan. Nah, ini juga menjadi persoalan untuk kita. Karena hanya bertahan dengan kondisi yang ada. Nah, yang ketiga adalah orang yang mereka yang memutuskan untuk berubah dan bertumbuh. Ya, jadi COVID-19 ini menjadi sebuah peluang untuk mereka untuk bisa bertumbuh, untuk bisa bergerak. Cara belajar kita yang berubah, gitu. Semuanya berubah, maka cara kita, cara pandang kita, pola pikir kita juga harus memutuskan untuk berubah. Gitu. Harus lihat, hey ini COVID-19, semuanya harus berubah, maka kita pun juga harus seperti ini. Maka ada 3 fitur yang ingin saya sampaikan dalam menghadapi krisis ini, terutama diri kita sebagai seorang pemimpin bagi diri kita, untuk keluarga kita, atau untuk masyarakat kita dan sebagainya. Yang pertama, kita harus punya jiwa efektif. Kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk konflik-konflik internal. Hal-hal yang tidak perlu kita perdebatkan. Hal-hal yang tidak efektif. Lebih banyak berbicara tentang perbedaan dan bukan berbicara tentang persamaan. Makanya yang paling pertama adalah kita harus efektif. Kemudian yang kedua adalah kita harus inovatif. COVID-19 ini adanya persoalan-persoalan baru yang hadir. Dengan persoalan-persoalan baru ini, itu memerlukan cara-cara yang baru untuk kita selesaikan. Makanya kita membutuhkan inovasi yang baik. Inovasi yang tinggi untuk menemukan metode-metode baru dalam memecahkan persoalan. Yang terakhir adalah kita membutuhkan kolaboratif. Kita tahu bahwa otak kita ini berbeda dengan otak yang lain. Tubuh kita ini berbeda dengan tubuh yang lain. Kita membutuhkan kolaborasi dengan. Kita tidak membutuhkan Superman. Yang kita butuhkan adalah Avengers dan yang lain. Yang kita butuhkan adalah super team, ya. Kita butuhkan super team. Makanya yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bro Syam. Nanti mungkin akan berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.